Kita semua tahu bagaimana setiap manusia pasti memiliki yang namanya kemampuan untuk berkonsentrasi. Tapi rata-rata manusia tersebut belum mengetahui bagaimana meningkatkan kemampuan berkonsentrasi yang baik. Pada kali ini saya ingin berbagi, memberikan, belajar bersama meningkatkan kemampuan berkonsentrasi yang tujuan pastinya memberikan kemampuan dalam setiap diri, kemampuan berkonsentrasi yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita sebagai manusia, mencerdaskan pikiran menjadi lebih kreatif, lebih produktif, dan tentunya membawa kebaikan untuk lingkungan kehidupan kita. Apakah Anda pernah melihat seorang yang pikirannya kreatif sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi? Maksudnya, kita pernah melihat orang yang kreatif, cerdas, pintar. Apakah dia memiliki sebuah konsentrasi yang tinggi? Saya rasa kemungkinan besar dia memiliki konsentrasi yang tinggi. Tentu saja hal itu mustahil. Kenyataannya seperti itu menuntut Anda untuk meningkatkan kemampuan berkonsentrasi. Cenderung orang yang kreatif dan memiliki konsentrasi yang tinggi adalah satu kesatuan. Bagaimana seorang menjadi kreatif dalam cara berpikirnya dan mampu mengembangkan kepribadiannya. Masalah tersebut tidak segampang yang dikira sebagian orang, namun juga tidak selalu sulit. Masalah tersebut membuktikan dan membutuhkan keyakinan yang cukup untuk manifestasi dan aplikasi. Alokasikan setiap pekan selama beberapa bulan untuk melatih konsentrasi secara terus-menerus tanpa berhenti dalam setiap aspek hidup Anda. Cara berlatih adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang untuk menemukan titik temu yang baik dan yang kita tuju pada saat itu. Latihan seperti itu benar-benar meningkatkan kemampuan Anda dalam berkonsentrasi. Jika sudah begitu, akal Anda akan merasa berterima kasih kepada Anda dan mengiringi Anda berkreasi. Kemampuan berkonsentrasi dan berlatih adalah satu kesatuan yang harus dilakukan. Seperti halnya hal-hal kemampuan dasar motorik yang lain, konsentrasi pun perlu dilatih. Anda hanya perlu meyakini diri untuk terus berlatih setiap minggunya, karena kemampuan berlatih itu sesuatu yang sangat penting dan perlu dilakukan secara berulang-ulang. Percayalah bahwa konsentrasi, kesadaran, dan perhatian merupakan kunci kreativitas berpikir. Pandai-pandailah mempergunakan potensi-potensi akal, baik dalam belajar, menghafal, atau meningkatkan perhatian terhadap segala hal yang terjadi dalam kehidupan, baik di dalam atau di luar akal. Jika Anda memiliki keistimewaan perhatian dan konsentrasi pada saat berkonsentrasi, Anda dapat berpikir secara kreatif. Bayangkan saja konsentrasi Anda memiliki tingkat yang tinggi, maka efeknya daya nalar kreatif Anda akan sangat luar biasa. Karena kita sebutkan di awal tadi bahwa konsentrasi adalah titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih kreatif.
tentu dengan latihan yang berulang-ulang untuk melatih konsentrasi tadi. Konsentrasi Anda juga memang perlu dilatih, karena itu adalah titik awal untuk merubah diri. Dimulai dengan terus konsisten berlatih untuk melatih konsentrasi. Anda dapat berlatih sejak pagi-pagi sekali untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam berkonsentrasi. Atau Anda pilih hari apa saja yang cocok dengan Anda. Sepanjang hari itu tidak ada gangguan di dalamnya. Pada hari yang Anda pilih untuk latihan, sebelum pergi ke tempat tidur, tulislah kalimat berkonsentrasilah beberapa kali di kertas kecil. Letakkan kertas tadi di setiap tempat yang biasanya Anda pakai untuk duduk. Dengan begitu Anda akan bisa melihat kertas-kertas tersebut. Cara ini cukup sederhana. Bisa dikatakan Anda memotivasi dengan cara menuliskan sebuah selembar kertas kecil dimanapun Anda bisa melihatnya, di tempat duduk, di tempat-tempat yang Anda sering lihat. Dengan begitu pikiran Anda akan tertuju, saya harus berkonsentrasi. Kemudian pada pagi harinya Anda harus menambahkan ungkapan tersenyumlah pada kalimat di atas. Anda gambar sebuah senyuman yang menawan di bawah masing-masing dari kedua kata itu, karena senyum akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari optimalisasi penguasaan cara berkonsentrasi. Ambillah nafas dalam-dalam, kontrollah cara pernapasan Anda. Katakanlah kepada diri Anda, aku akan memulai 24 jam baru dalam konsentrasi. Setiap menit, lihatlah segala hal di sekeliling Anda dengan cermat. Perlahan, tidak usah ragu, tidak usah terburu-buru, ambil napas perlahan. Jangan mencoba melompat atau berayun dengan keras. Anda harus sadar bahwa apa yang Anda lakukan adalah pengamalan yang sama sekali baru. Anda tidak terlalu berpikir terlalu banyak ataupun memulai dengan pemikiran yang rumit. Mulailah dengan sesadar-sadarnya, perlahan, dan ikuti semua irama yang terjadi saat itu. Anda harus sadar bahwa apa yang Anda lakukan adalah pengalaman yang sama sekali baru. Anda menjalaninya untuk pertama kalinya. Pertama kali dalam hidup Anda melakukannya, dan inilah titik balik yang Anda harus pikirkan, bahwa Anda harus berlatih konsentrasi. Anda harus memiliki keyakinan terhadap kejernihan akal Anda. Katakanlah kepada diri Anda bahwa Anda akan berkonsentrasi pada setiap menit yang Anda lalui, dan bahwa akal Anda seperti sungai yang jernih dan tenang, mengalir perlahan, tidak terburu-buru, mengikuti irama, mengikuti gelombang-gelombang positif dengan tenang dan damai. Lukiskanlah sebuah senyuman yang cerah pada wajah Anda, yang membantu Anda rileks dan mempertahankan konsentrasi Anda. Berilah lidah Anda kesempatan beristirahat. Tidak usah ucapkan banyak kalimat atau kata-kata atau apapun yang membuat konsentrasi Anda terganggu. Teruslah berpikir di dalam pikiran Anda. Berilah ketenangan terhadap pikiran Anda dengan cara lidah Anda tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Tidak berbicara sebisa mungkin, dan laksanakanlah aktivitas rutin Anda seperti biasa. Semuanya memang terasa berat di awal untuk Anda lakukan, tapi teruslah dan teruslah. Yakinlah bahwa latihan konsentrasi ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada ingatan Anda, kepada imajinasi Anda, kepada pikiran Anda, dan kepada diri Anda sendiri di masa depan. Sambil terus terdiam semampu Anda, disertai konsentrasi penuh serta perhatian yang cermat kepada diri Anda.
dan segala gerak yang timbul dari Anda maupun orang lain. Jika Anda terpaksa harus berbicara, maka dalam berbicara ini Anda harus tetap benar-benar berkonsentrasi. Hindari bicara yang tidak berarti. Juga jangan pernah bicara tanpa kesadaran. Barangkali saya perlu katakan kepada Anda, lebih penekanan yang seakan-akan bicaralah seolah-olah Anda adalah seorang aktor sedang membaca skenario dalam sebuah peran yang akan Anda mainkan. Artinya, saya meminta Anda agar benar-benar memahami setiap kata yang Anda ucapkan. Dengan begitu, Anda akan mengerti setiap gerak-gerik Anda dan Anda tidak keluar dari zona konsentrasi Anda. Anda setiap berbicara dan terpaksa berbicara, katakanlah bahwa Anda sedang membaca sebuah teks yang memiliki tujuan-tujuan dan sedang berperan di dalamnya secara penting. Pakailah jam tangan yang bisa mengeluarkan bunyi alarm setiap jam. Pada saat jam itu mengeluarkan bunyinya, berhentilah mengerjakan apapun yang sedang Anda kerjakan selama 1 menit atau lebih. Di sini kita akan dipaksa untuk tetap berkonsentrasi setiap 1 jam. Anda akan merasa diawasi oleh setiap waktu. Jam tersebut akan berbunyi dan Anda dipaksa untuk berhenti untuk melakukan sebuah kegiatan yang sedang Anda lakukan. Sedang itu di kantor, di tempat-tempat lain dan sebagainya, Anda harus berhenti sejenak untuk kembali mengeluarkan konsentrasi Anda. Pertama, Anda dalam kondisi sadar, dan yang kedua, Anda harus benar-benar mengkonsentrasikan kesadaran kembali, menghubungkannya secara teratur. Berhentilah mengerjakan apapun yang sedang Anda kerjakan selama 1 menit atau lebih. Selama itu pulihkan konsentrasi perhatian Anda terhadap yang ada di sekeliling Anda. Katakan setiap saat dan setiap 1 jam, bunyi yang cerdik itu mengembalikan identitasku. Bunyi yang cerdik itu mengembalikan identitasku. Setiap jam dan berkata kepadaku, perhatikan, konsentrasilah, tersenyumlah. Konsentrasilah, tersenyumlah. Konsentrasilah, tersenyumlah. Pada saat melakukan aktivitas apapun, jangan kehilangan konsentrasi. Bahkan pada saat makan sekalipun, Anda mesti melakukannya dengan perlahan. Perhatikan konsentrasi dan cermat. Susunlah pikiran dan perhatian Anda terhadap segala dengan hal yang cermat. Apabila berjalan, hendaklah jalan Anda pun dengan perlahan. Sementara Anda melangkah setiap langkah, bayangkan diri Anda sedang menahan sebatang mawar yang indah di kebun kehidupan. Ketika telepon Anda berdering, jawablah dengan tenang. Tariklah nafas setidaknya 2 kali sebelum Anda menjawab. Anda hendaknya melihat kalimat-kalimat perhatian. Berkonsentrasilah secara berulang. Perhatikan, berkonsentrasilah. Perhatikan, berkonsentrasilah. Sebelum Anda menjawab, jika mandi, jangan lupa meletakkan wewangian seperti lavender dan lainnya di kamar mandi yang hangat. Sebelum berangkat tidur, usahakan menghabiskan setidaknya 10 menit untuk mengatur pernapasan Anda. Mulailah relaksasi. Pernapasan itu sangat penting. Ambil perlahan sampai hitungan 10 dan sebagainya. Anda bisa belajar lebih dalam tentang teknik pernapasan. Lakukanlah selama 10 menit sebelum Anda tidur untuk mengatur pernapasan Anda dan tubuh Anda dalam keadaan rileks total. Latihan seperti itu barangkali membantu Anda, walaupun hanya sedikit, meningkatkan kemampuan Anda dalam berkonsentrasi. Dengan begitu, dengan usaha yang kuat dan terus-menerus, diharapkan Anda akan terus mampu untuk berlatih konsentrasi secara penuh. Dengan demikian, Anda benar-benar merasa bahwa diri Anda lah seseorang yang bisa Anda kendalikan, tidak terbawa-bawa oleh lingkungan yang membawa hal-hal yang tidak bersifat kreatif. Dengan terus berkonsentrasi dalam setiap keadaan, berjalan,
bekerja dan lain sebagainya. Kehidupan kita kadang membuat diri kita tidak terkontrol secara penuh dan kadang berlalu begitu saja, tidak adanya konsentrasi yang mengakibatkan diri kita tidak produktif di dalamnya. Terima kasih, itu saja. Semoga deskripsi ini, ungkapan ini bisa menjadi perbaikan dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi lebih kreatif. Terima kasih.